Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita sehingga kita bisa hadir dalam acara online kelas manajemen workshop yang kita adakan secara online. Tidak lupa salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya dan pada para sahabatnya. Sebelum kita mulai acara kita kali ini yang nantinya akan membahas tentang pembelajaran online menggunakan Google Classroom, juga kita titik beratkan nanti pembahasan mengenai asesmen yang menggunakan Google Classroom dan quizzes. Marilah kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Pak Dr. Edi Safri sebagai ketua dari GES, dari Green Engineering Society, dan juga Pak Profesor Nofizar Nazir yang mewakili SAFE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Selamat pagi Bapak dan Ibu peserta GES Online Class Management yang sudah bersedia untuk ikut acara kita ini. Ini merupakan acara kerjasama antara GES dan SAFE. Terima kasih kepada Bapak Prof. Nofizar Nazir yang mensupport acara kita ini. Juga terima kasih kepada Bapak Muhammad Riza Nurtam MKOM dan tim GES yang lain, Bu Tri, Zuhara MKOM, dan Pak Hendra MKOM. Baik, untuk sesi hari ini kita akan bicara masalah quizzes yang akan diintegrasikan ke dalam Google. Kemudian nanti ada penggunaan Screencast-O-Matic untuk membuat video bahan ajar yang sudah kita miliki. Namun sebelumnya saya minta kepada Bapak Prof. Nofizar Nazir untuk memberikan sedikit sambutan. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Semoga menikmati acara tutorial di saat kita WFH pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita sampaikan puji dan syukur kita kepada Allah SWT. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Bapak Ibu peserta workshop online kelas manajemen yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkanlah saya memberikan kata sambutan sehubungan dengan pelaksanaan workshop ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Edi Safri yang meminta saya menyampaikan kata sambutan ini. Kata sambutan ini saya mulai dengan pertanyaan, apakah kita sudah siap dengan era disrupsi? Menurut Francis Fukuyama, disrupsi dipandang sebagai sebuah guncangan yang mengacau balaukan tatanan sosial dalam masyarakat. Perkembangan teknologi informasi yang semakin radikal menjadi indikator yang membuat Fukuyama melihat era ini sebagai sebuah era disrupsi. Sementara itu, Renal Kasali menyampaikan bahwa disrupsi adalah sebuah inovasi yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara yang baru. Namun, inovasi dalam konteks disrupsi bukan inovasi dalam pengertian lama. Sebagai doing the new things, disruption adalah doing things differently, melakukan sesuatunya secara berbeda.
Fenomena disrupsi di masyarakat akan menggeser aktivitas-aktivitas yang awalnya dilakukan di dunia nyata ke dunia maya, sehingga terjadi perubahan fundamental atau mendasar pada kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan oleh terjadinya revolusi di bidang teknologi yang mengubah cara bekerja dan kehidupan manusia dengan perubahan yang sangat cepat dan mengubah total pola tatanan lama dalam waktu yang sangat singkat. Cakupan perubahan di era disrupsi ini sangat luas, mulai dari perubahan pada dunia bisnis, perbankan, transportasi, sosial masyarakat, hingga pendidikan. Disrupsi menginisiasi lahirnya model bisnis baru dengan strategi yang jauh lebih inovatif dan tak dikenal sebelumnya. Dalam bisnis, konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Clayton Christensen, salah satu profesor di Harvard Business School. Pada saat ini di Indonesia, perubahan itu bisa kita lihat secara praktis pada Gojek, pada GoFood, GoPay, Traveloka, Bukalapak, dan sebagainya. Kemudian bagaimana kita menghadapi era disrupsi ini? Ada banyak strategi yang disampaikan oleh para ahli. Namun pada kesempatan ini saya hanya menyampaikan 2 strategi saja bagaimana menghadapi era disrupsi ini. Pertama adalah kreatif dan inovatif. Jadi kita harus kreatif dan inovatif. Kreatif adalah memikirkan sesuatu yang baru. Sementara inovasi adalah membuat pemikiran itu menjadi kenyataan. Menurut Theodore Levitt, creativity is thinking up new things, sementara innovation is doing new things. Kemudian yang kedua, strategi kita adalah berkolaborasi atau networking atau partnership. Masalah semakin banyak dan kompleks yang kita hadapi saat ini, dan kita tidak bisa menghadapi masalah itu sendiri-sendiri. Maka dari itu, kita harus bekerja sama dengan banyak orang, dengan berbagai bidang keahlian, berbagai latar belakang, sehingga kita bisa menghadapi masalah itu dengan efisien. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan selamat kepada Green Engineering Society yang menggagas acara ini, dan terima kasih sudah mengajak Safe Network untuk bergabung bersama di dalam mewujudkan acara ini. Ada 2 strategi yang saya sampaikan di atas. Pertama, kreatif dan inovatif. Yang kedua, kolaboratif, networking, dan partnership. Green Engineering Society sudah melakukan kedua hal itu dan kita wujudkan ke dalam workshop pada kali ini. Sebagai penutup, saya menyampaikan beberapa quote mengenai collaboration dan innovation. Quote pertama adalah collaboration and cooperation will beat competition every time. Jadi, kolaborasi dan kooperasi itu dan kerjasama itu akan mengalahkan kompetisi sepanjang waktu. Sementara kreativitas adalah power untuk menghubungkan sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dihubungkan. Kemudian, quote terakhir, kata Steve Jobs, inovasi adalah satu-satunya cara untuk kita bisa menang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat melakukan workshop. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Demikianlah sambutan dari
Dr. Edi Safri dan Profesor Novi. Sekarang kita lanjutkan dengan materi kita. Bapak Ibu peserta workshop yang saya muliakan, kalau dilihat dari survei yang sebelumnya telah kita buat, sebagian besar Bapak Ibu telah menggunakan Google Classroom, sehingga mungkin saya tidak akan mengulangi lagi semuanya, artinya hanya sebagian saja. Seperti kita ketahui ada 4 tab atau 4 menu utama, yaitu stream yang berfungsi sebagai forum diskusi. Kemudian ada classwork, di sini tugas kelas. Tugas kelas di sini maksudnya bukan hanya tugas saja, tapi juga materi dimasukkan di sini. Termasuk juga bisa diskusi, tapi di dalam tugas kelas atau classwork, diskusi yang dilakukan biasanya terkait langsung dengan tugas yang diberikan. Jadi misalnya ada 5 tugas, berarti diskusi dilakukan khusus untuk masing-masing tugas. Kemudian ada people atau orang. Di sini kita bisa melihat siapa saja anggota dari kelas dengan 2 macam role, 2 macam fungsi, yaitu sebagai guru atau sebagai siswa. Kemudian juga kita bisa melihat grades atau nilai, di mana jika siswa atau mahasiswa kita telah selesai melaksanakan tugasnya atau PR-nya atau homework, di sini disebutnya assignment, maka nilai akan langsung dimunculkan di grades ini. Ada juga nilai yang tidak otomatis yang harus dilakukan penilaiannya secara manual. Jadi yang muncul dalam grades adalah nilai yang otomatis sudah keluar nilainya, atau nilai yang secara manual tapi sudah melewati penilaian. Sekarang kita masuk stream terlebih dahulu. Seperti kita ketahui, stream bisa diisi oleh gurunya atau oleh siswanya. Tapi itu bisa kita batasi, yaitu kita klik menu setting di sini. Lalu kita lihat di bawah ada stream di sini, general. Bisa disetting student can post and comment. Kita bisa atur apakah yang boleh mengisi forum hanya guru. Nah, di atas satu-satu ya, di atas students can post and comment. Artinya selain guru, siswa juga bisa mengirim posting dan berkomentar. Kemudian yang kedua, hanya bisa komentar siswanya. Yang ketiga, hanya guru yang bisa posting dan bisa komentar. Namun kalau dalam prinsip pedagogi, kita mengajar mahasiswa itu sudah dianggap dewasa, jadi konsepnya andragogi, sehingga semuanya diberikan hak untuk berkomentar dan juga memberikan topik untuk didiskusikan. Selanjutnya, classwork on stream. Settingan ini membuat setiap tugas yang kita kirim ke classroom akan juga memunculkan topik di forum. Tapi ini bisa disembunyikan dengan cara memilih menu hide notification. Oke. Kemudian kita bisa membuat penilaian menggunakan metode no overall grade, artinya nilai itu dibuat atau dinilai satu persatu. Kemudian kalau total poin berarti dari 5 tugas misalnya, nilai akhir adalah total dari keseluruhan tugas. Kemudian weighted berarti kita bisa membuat semacam persentase yang lebih besar ke tugas-tugas tertentu dan yang lebih kecil ke tugas yang lainnya, yang mana nanti pada akhirnya nilai yang dikeluarkan berupa penjumlahan dari setiap tugas. Namun umumnya yang digunakan adalah no overall grade.
Nah, ini tergantung kebutuhan dari kelas kita. Kita tutup kelas setting. Oh ya, sebelum kita lanjut, di sini juga ada tadi ada kesulitan untuk bergabung ke dalam kelas karena mungkin ada salah ketik dari kode kelas atau mungkin masalah yang lain. Kode kelas bisa kita ganti. Caranya kita klik lalu reset. Maka nanti akan muncul kode kelas yang baru. Sekarang kita langsung saja masuk ke classwork. Classwork ini seperti tadi yang sudah saya sebutkan, bisa diisi bukan hanya assignment atau PR saja, tapi banyak isinya. Kita klik create, nanti akan muncul banyak pilihan yang bisa kita buat. Pertama, misalnya kita ingin membagi-bagi seluruh pertemuan kita menjadi topik-topik. Jadi kita klik topik, lalu kita buat misalnya pedagogi atau andragogi. Kemudian kita buat topik misalnya assessment. Ya. Nah, topik ini akan kita gunakan untuk mengelompokkan bahan-bahan yang kita ajarkan, baik materi maupun tugas. Jadi misalnya kita upload material, lalu kita beri judul misalnya teknik mengajar orang dewasa. Nah, saya tidak punya bahan ini, cuman saya buat aja dulu. Berikut ini adalah bahan bacaan. Lalu kita tambahkan sebuah file. Bisa link menuju blog, artikel, video, ya. Bisa jadi videonya diletakkan di sebuah website atau di mana. Kemudian file yang ada di Google Drive atau mungkin video yang ada di YouTube. Kita coba file. Kita upload sembarang file saja. Oke, lalu kita klik tombol upload. Setelah itu kita bisa mengirim material ini secara sebentar. Tugas atau material ini bisa kita kirim langsung ke kelas, atau juga kita bisa schedulekan, kita jadwalkan pengirimannya. Itu terserah dari kebutuhan. Bisa jadi kita melakukan pengelompokan ini di awal semester, yang otomatis nanti ketika waktunya akan keluar dengan sendirinya, sehingga nanti akan memudahkan kita pada saat kita melakukan kegiatan mengajar kepada mahasiswa. Namun kita mungkin banyak kegiatan atau sering dinas luar, maka pada saat waktunya sudah muncul materi, maka dia akan muncul secara otomatis karena sudah dijadwalkan. Kemudian kalau kita ingin mengelompokkan ke topik yang lain, jadi sudah terlanjur masuk di tugas kelas tapi belum masuk di kelompok yang pas, kita bisa menggeser materi tadi misalnya di bawah, ya. Bahkan kita juga bisa mengatur kelompok urutannya, ya. Urutan kelompoknya kita atur, itu juga bisa.
Sekarang kita masuk kepada assignment. Assignment ini adalah tugas yang diberikan kepada siswa, tapi bentuk tugasnya itu bisa bebas. Artinya pada saat kita tugaskan mahasiswa, silakan kerjakan A, B, C, D, mungkin praktikum mandiri, kemudian buat laporannya dan laporannya diupload ke sini berbentuk dokumen atau presentasi, PDF, video, foto, ya. Mungkin kita bisa suatu saat bisa membuat, setelah mereka upload tugasnya di Google Classroom, kita minta mereka untuk mengumpulkan bukti fisiknya. Ya, misalnya kalau praktikum mandirinya misalnya masak-memasak, berarti kumpulkan hasil dari masakannya tersebut. Kalau tugasnya misalnya menyiapkan media tanam, berarti kita periksa secara fisik mereka datang, kemudian lihatkan media tanamnya seperti apa. Jadi bisa kita kombinasikan antara digital dan dunia nyata. Jadi kita buat keterangannya. Gitu ya. Selain itu, untuk membantu kita dalam memberikan penilaian, kita bisa membuat yang namanya rubrik. Kita klik rubrik, kita create baru. Nah, rubrik bisa digunakan untuk panduan, bahkan juga bisa digunakan untuk penilaian, memudahkan kita penilaian. Kalau kita tidak menggunakan penilaian pakai rubrik, hanya untuk panduan saja, maka scoringnya kita matikan, turn off, sehingga hanya judul dan kriterianya saja. Ya, misalnya seandainya ini mengelas kemudian levelnya misalnya bagus sekali, lalu di bawah bagus sekali ada bagus, di bawahnya ada sedang, di bawahnya ada tidak bagus. Ya, jadi karena ini hanya digunakan untuk panduan dalam menilai, maka kita tidak memasukkan nilai di sini. Tapi seandainya kita ingin memasukkan penilaian, jadi kita hidupkan scoringnya, kita bisa nanti yang bagus sekali nilainya 100, atau yang bagus nilainya 80 misalnya, yang sedang nilainya 60, yang tidak bagus nilainya mungkin 50. Ya, sehingga ini kalau kita save, ini tugas satunya mengelas tadi ya. Nah, tugasnya buat sambungan seperti ini misalnya. Lalu kita berikan tahapan ukurannya berapa, bagaimana metode menyambungnya dan seterusnya. Lalu kita lihat hasilnya seperti apa nanti. Nah, rubrik kita gunakan untuk menilai. Rubrik kita gunakan untuk menilai. Pada saat kita assign, ya, itu nanti Bapak Ibu akan lihat di Classroom, akan ada tugas, lalu ada rubriknya, ya, rubriknya seperti apa, sehingga nanti ketika dikumpulkan pun gurunya juga bisa menggunakan rubrik ini ketika menilai. Contoh,
mau diberikan berapa, apakah bagus misalnya, sehingga nilainya otomatis keluar 80. Nah, inilah manfaat rubrik. Ketika kita bisa membuat atau mendesain kriteria-kriteria penilaian dengan bagus menggunakan rubrik, maka akan sangat mudah sekali bagi kita dalam melaksanakan penilaian sebuah pekerjaan dari siswa. Oke. Kita kembali ke tugas kelas. Tadi yang sudah kita bahas adalah assignment atau memberikan tugas. Tugas yang bentuknya sebenarnya bebas sekali, ya. Artinya di sini bebas, bisa terbuka bentuknya. Mau praktek mandiri kah, membuat laporan, buat dokumen dan seterusnya. Ya. Sekarang kita masuk ke question. Nah, kita lewati dulu quiz assignment, kita masuk question. Untuk question, ini adalah pertanyaan yang biasanya kita utarakan di dalam kelas ketika kita sedang mengajar. Namun sekarang karena kita kelasnya online, kelasnya virtual, maka kita utarakan di media digital. Misalnya kita buat pertanyaannya, jadi kita utarakan pertanyaan, ya. Biasanya kalau pertanyaan atau judul dari pertanyaan ini dibuat panjang seperti ini, tidak langsung keluar hasil pertanyaannya. Sehingga yang paling bagus untuk membuat judul dari pertanyaan adalah pendek saja atau judul tugas. Tapi untuk memudahkan kita bisa buat di deskripsi, ya. Kemudian kita bisa buat students can reply to each other atau tidak, jadi dia bisa saling timpal menimpali, atau tidak boleh misalnya kita matikan, atau boleh mengedit jawabannya. Itu terserah kita. Lalu kita, kalau sudah oke settingannya, kita berikan pertanyaan tersebut, kita ask atau kita tanyakan. Ini kita geser, ya. Oke, selanjutnya kita lihat reuse post, ya. Nah, reuse post adalah sebuah fasilitas dari Google Classroom yang sangat memudahkan. Seandainya kita mengajar satu kelas saja atau satu mata kuliah saja, tapi kelas tersebut terjadi setiap tahun, maka cara yang paling bagus untuk mengelola kelas ini menggunakan Google Classroom adalah setiap tahun kita buat kelas baru di Google Classroom. Setiap kelas akan berbeda-beda isinya, maksudnya orangnya berbeda-beda. Kemudian materinya kita reuse, kita gunakan kembali dari kelas yang sudah ada. Contoh, ini saya sudah ada kelas sebelumnya, kelas manajemen juga. Ada ini Pak Edi Safri sudah membuatkan materi tentang bagaimana mengubah PowerPoint menjadi MP4 misalnya, ya, seperti ini. Lalu kita reuse. Nah,
Ini sangat memudahkan kita. Bayangkan kalau misalnya videonya itu berbentuk video yang ukurannya sangat panjang atau file yang ukurannya besar, maka akan sangat menyulitkan bagi kita setiap saat upload lagi, upload terus, sehingga menggunakan fasilitas Reuse akan memudahkan. Kita pause ya. Dan hebatnya lagi, topik yang ada di kelas sebelumnya juga langsung dipakai. Di sini ada materi video namanya, itu langsung keluar topiknya. Ya. Selanjutnya kita lihat material sudah, question sudah, reuse post sudah, topik sudah. Sekarang kita tinggal membahas quiz assignment. Nah, di sini agak tricky, agak banyak permasalahan. Ya, kita buat dulu ya, biasa ya, tugas 2 misalnya, lalu petunjuk tugasnya ya. Selanjutnya kita buat quiz menggunakan Google Form. Di sini Google Formnya sudah ada, kita tinggal mengedit saja. Kita klik. Blank quiz yang tadi sudah kita lihat di Google Classroom, namanya ada blank quiz. Ini adalah nama file. Nama file. Dan di sini ada 2 tulisan blank quiz. Yang nama file adalah yang di atas. Dan ini bisa kita ganti. Kita klik saja. Lalu kita buat misalnya tugas 2. Sementara yang di bawah blank quiz yang lebih besar tulisannya ini adalah judul dokumen, bukan nama file. Jadi kita buat tugas 2. Buatlah sebuah misalnya membuat video pembelajaran. Oke. Kita bisa deskripsinya kita buat, misalnya ada beberapa soal yang memiliki jawaban benar lebih dari 1 misalnya, atau ada beberapa soal yang jawaban benarnya cuma 1, atau ada jawaban esai dan seterusnya. Jadi kita buat tulisan, kita buat soalnya misalnya ini contohnya ya. Di sini pertanyaan ini dimunculkan sebagai paragraf. Jadi mahasiswa bisa menjawab langsung. Tapi kalau kita ingin menjadikan ini sebagai multiple choice, kita bisa pilih multiple choice. Multiple choice adalah jenis soal yang jawaban benarnya itu cuma 1. Jawaban yang benar hanya ada 1. Sementara kalau checkbox, jawaban benar bisa jadi lebih dari 1. Bisa jadi lebih dari 1, mungkin 2 atau 3. Kemudian kalau drop down sama dengan multiple choice. Jawaban yang benar hanya ada 1, namun perbedaannya adalah kalau drop down bisa jadi ada banyak sekali pilihan. Misalnya nama provinsi di Indonesia ada 30 sekian. Sehingga akan menyulitkan kalau, bukan menyulitkan, tidak bagus tampilannya kalau kita tampilkan langsung di halaman ujian ini atau halaman kuis. Karena saking banyaknya pilihan. Atau kita minta untuk mengupload sebuah file, bisa juga ya. Atau bisa juga
linear scale, ini seperti polling ya, dari 1 sampai 10 berapa skor yang akan Anda berikan untuk kelas ini misalnya. Kemudian multiple choice grid, itu multiple choice tapi susunannya seperti grid matrix. Kemudian checkbox grid, sama, dia checkbox tapi bisa susunannya seperti grid. Dan bisa juga jawabannya berupa tanggal atau jam, misalnya untuk pelajaran sejarah atau pelajaran praktikum yang membutuhkan waktu-waktu tertentu, misalnya pengamatan cuaca atau fermentasi dan seterusnya. Nah, untuk setiap pertanyaan yang membutuhkan jawaban benar, itu kita bisa pilih answer key, lalu kita sebutkan setiap soal itu key-nya berapa, apa nilainya ya, nilainya misalnya 5 poin, lalu jawaban yang benar yang mana, misalnya ini ya, kita buat misalnya Camtasia, lalu ada Case-O-Matic, lalu ada misalnya oke. Karena bisa jadi lebih dari satu jawaban yang benar, kita pilih checkbox, lalu kita tentukan jawaban benarnya yang mana ya. Oke. Nah, PowerPoint bisa digunakan untuk membuat video ya, tapi video presentasinya saja. Sementara webcam itu bukan software. Nah, lalu kita lihat settingannya. Jadi klik setting terlebih dahulu. Pastikan make this a quiz. Ini harus aktif ya. Ini harus aktif. Lalu kita bisa juga mengklik collect email address. Lalu kita limit to one response. Jadi ketika kita aktifkan collect email address, siswa harus memasukkan emailnya terlebih dahulu dan kemudian tidak bisa mengulang kembali ujiannya untuk yang kedua atau ketiga kali. Jadi hanya boleh 1 kali saja. Lalu kita save. Otomatis nanti akan ada email address di bagian atas ya. Nah, tidak perlu kita klik tombol send. Silakan langsung ditutup saja, ditutup dan kita assign. Tentu kalau Bapak Ibu membuat kuis, soalnya bukan satu seperti yang saya buat tadi, itu hanya contoh. Jadi nanti membuat kuis ya tergantung topiknya, mungkin 10 pertanyaan atau 20 atau lebih. Nah, kalau kita klik itu tugas 2 tadi, maka nama file dari formnya sudah berubah menjadi tugas 2. Kalau tadi masih kelihatannya blank quiz ya. Nah, secara umum kegiatan kita di Google Classroom sebenarnya itu berkisar di dalam classwork ini. Di dalam classwork. Ya. Sementara yang stream itu memang dikhususkan untuk forum diskusi. Jadi kalau ada pertanyaan, kita lihat tidak ada pertanyaan. Nah, berarti kita cukup baca saja, tidak ada yang perlu dijawab ya kan. Selanjutnya kita akan melihat. Nah, coba kita lihat assignment tadi. Kita coba edit ya.
Kita edit. Seharusnya di bagian bawah ini ada sebuah pilihan yang bisa memudahkan kita untuk mengimpor nilai. Pada saat kita menggunakan Google Form sebagai quiz dan kuisnya itu berbentuk multiple choice, maka secara otomatis akan keluar nilai di akhir ujian. Nah, ada satu pilihan yang tidak muncul di sini, yaitu import grades, ya, atau mengimpor nilai dari Google Form. Nilainya langsung akan dikirimkan ke Google Classroom. Tapi di sini tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena saya menggunakan akun pribadi, akun Gmail pribadi. Nah, saya yakin sebagian besar kita menggunakan akun Gmail pribadi untuk membuat Google Classroom. Tapi ada juga beberapa kampus yang memiliki akun Google Enterprise, namanya Google Suite for Education, atau bisa juga yang lain Google Suite for Enterprise. Walaupun alamat email di belakangnya misalnya contohnya seperti unan@unan.ac.id, itu tetap pakai nama Unan, tapi sebenarnya platform email di belakangnya adalah Gmail. Nah, kalau Bapak Ibu di kampusnya menggunakan Google Suite for Education dan emailnya menggunakan Gmail yang merupakan bagian dari Google Suite for Education, maka di sini akan muncul menu atau fasilitas import grades. Nah, yang bagi kita yang menggunakan akun pribadi dan sering memberikan tugasnya misalnya setiap minggu ada tugas, seperti saya ya, saya mengajar di salah satu kelas, itu setiap minggu ada tugas, sehingga akan menyulitkan sekali bagi saya kalau harus memasukkan nilai. Kita klik coba student work, setiap nilai setiap siswa, misalnya Pak Wayan Arnata sudah mengerjakan, lalu saya beri nilai ya, saya beri nilai misalnya saya Pak Wayan nilainya 80 misalnya, Ibu Imelda Bahar nilainya misalnya 95 ya. Ini masih berbentuk draft ya, belum dinilai tapi masih draft, maka akan menyulitkan sekali bagi saya untuk membuka Google Form lalu memasukkan nilainya satu persatu. Kalau setiap minggu, bukan sulit sebenarnya, tapi jadi repot karena saking banyaknya yang harus dikerjakan setiap minggu. Yang sudah kita nilai, kita klik return ya, artinya kita nilainya itu kita pastikan sekian. Nah, seandainya, nah ini yang sudah saya nilai tadi ya, seandainya import grade tadi bisa kita gunakan karena menggunakan Google Suite for Education, maka akan sangat memudahkan sekali. Namun itu tidak ada di akun ini, maka kita bisa gunakan kuis yang lain. Dari seluruh classwork yang sudah kita bahas, hanya quiz assignment ini yang bisa memberikan nilai otomatis, itu pun kalau ada fasilitasnya. Sekarang kita masuk ke quizzes. Silakan dibuka Bapak Ibu semuanya, silakan mencoba di tempatnya masing-masing, mengakses alamat quizzes.com. QUIZIZZ, jadi Z-nya di belakang double ya. Kemudian kalau yang belum punya akun di sini, silakan klik sign up. Kalau sudah punya akun, silakan pilih login. Karena saya sudah punya akun, saya klik login saja. Saya gunakan email. Passwordnya ya. Kemudian login.
Ini adalah tampilan pertama dari Quizzes ketika kita baru login. Di sebelah kiri ada menu My Quizzes, Report, Classes, Collections, Memes. Juga ada setting. Sebelum kita mulai, karena kita masing-masing telah memiliki kelas di Classroom, kita klik dulu menu Classes. Ya. Lalu kita create a class. Atau yang paling bagus adalah update Google Classes, karena kita mengintegrasikan Quizzes dengan Google Classroom. Lalu kita integrasikan dengan cara mengklik atau memilih kelas yang ingin kita integrasikan. Di sini guest save online class management, lalu kita save. Silakan Bapak Ibu lihat di kelas, di Classroom, di stream atau di forum ada, nanti ya belum keluar ya. Kita refresh coba. Akan muncul di forumnya, ya. Di forum kelas kita akan muncul sebuah postingan baru, Muhammad Riza Nurtam via Quizzes. Please join my class, guest save online class management on Quizzes using the link below. Jadi para peserta dari kelas kita akan melihat ini, lalu mengklik mobile link. Ya, mengklik mobile link dan mendaftar. Ya, mendaftar. Kita accept invite-nya. Nah, kalau sudah punya akun di Quizzes, jadi si mahasiswanya sudah punya akun di Quizzes dan sudah dalam kondisi login, maka akan muncul jendela ini, accept invite. Kalau mahasiswanya sudah punya akun di Quizzes tapi belum login, maka dia akan diminta untuk login terlebih dahulu dan kemudian muncul ini. Kondisi yang terakhir, kalau mahasiswanya belum punya akun Quizzes, maka dia akan diminta untuk mendaftar terlebih dahulu. Setelah dia mendaftar, dia harus mengklik link yang tadi, ulang mengklik lagi, lalu akan muncul jendela ini. Intinya, setiap mahasiswa yang tergabung di kelas kita harus bergabung terlebih dahulu ke kelas Quizzes. Jadi di sini ada dua kelas jadinya, kelas yang ada di Google Classroom dan kelas yang ada di Quizzes. Kedua-duanya harus sama atau sinkron. Oleh sebab itu, maka tadi ada My Classes dan kita update. Seandainya ada peserta kelas yang belum bergabung ke kelas Quizzes, maka dia akan kesulitan untuk mengerjakan quiz yang ada di sini. Selanjutnya kita lihat My Quizzes. Di sini adalah semua quiz yang pernah kita berikan atau yang pernah kita buat. Selain itu juga ada quiz yang pernah kita like, ya. Saya belum pernah like quiz orang lain. Ya. Kemudian juga ada quiz yang kita buatkan kategori. Di sini baru satu kategori yang saya buat. Walaupun sebenarnya ada yang lain, tapi yang saya baru kategorikan adalah bahasa Inggris. Selanjutnya ada report. Di sini adalah semua laporan dari kuis yang pernah dikerjakan oleh siswa. Contohnya yang sedang berjalan, yaitu survei dari guest online class management dari kelas yang lalu. Ini 23 baru yang mengisi, 23 yang harusnya mengerjakan, tapi baru, harusnya 39 yang mengerjakan baru 22.
orang. 17 orang lagi nggak tahu kemana. Ini laporannya. Kebetulan ini berbentuk survei atau polling. Jadi Quizizz menganggap semua jawaban benar. Kita lihat yang lain yang ada benar salahnya. Quiz, misalnya ini di kelas sebenarnya ya, tentang passive voice. Ada beberapa mahasiswa yang jawabannya akurat 100% semua, tapi ada juga yang salah ya. Yang salah. Bahkan ada, nah di sini kita bisa tahu ada mahasiswa yang kesulitan akses internet. Dia membuka tapi tidak sempat mengerjakan. Yang abu-abu ini adalah unattempted atau tidak dikerjakan. Tidak dikerjakan ada banyak penyebabnya. Koneksi terputus, atau memang mahasiswanya malas, begitu dibuka langsung dimatikan saja, atau mungkin dia sedang mengerjakan sesuatu sehingga waktunya habis ya. Tapi secara umum kita bisa simpulkan mahasiswa ini kesulitan untuk mengakses Quizizz ini. Oke, sekarang kita coba buat quiz baru. Ya, kita buat quiz baru. Nama quiznya misalnya quiz 1. Jadi ada kelasnya, kategori kelas. Jadi ketika kita membuat profil nanti akan ditanya apakah Anda mengajar K12, K9 gitu ya. K12 itu berarti kelas SMA ya. K12 SMA, K9 berarti SMP ya. Sama dengan Google Classroom, ada beberapa jenis pertanyaan. Yang pertama multiple choice. Multiple choice ini adalah pertanyaan yang jawabannya banyak, opsinya ada banyak, tapi yang benar hanya satu. Checkbox adalah pertanyaan yang opsinya banyak, tapi yang benar bisa jadi lebih dari satu. Saya bilang di sini bisa jadi. Jadi kalau checkbox itu jawaban benarnya satu, bisa, 2 juga bisa, 3 juga bisa. Lalu fill in the blank berarti pertanyaan-pertanyaan yang harus melengkapi jawaban atau kalimat. Misalnya ada kalimat tertentu yang kita hilangkan di tengahnya, mungkin berupa istilah atau apa. Ya, contohnya ini seperti mata kuliah biologi misalnya, ya. Kita bisa membuat pertanyaan yang kemudian dihilangkan sebagian dari istilahnya. Dan mahasiswa harus mengetikkan jawabannya. Jadi bukan dipilih tapi diketikkan. Kita bisa memberikan alternatif jawabannya di dalam soal ini. Kemudian poll. Poll ini adalah survei atau polling. Tidak ada satupun jawaban yang dianggap salah, ya. Jadi kita berikan polling gitu ya. Pertanyaan nanti ada beberapa opsi lalu dipilih. Sama seperti multiple choice kalau polling itu. Kemudian open ended, ini adalah pertanyaan yang harus dijawab dengan paragraf. Jadi mungkin di kita namanya essay mungkin ya. Oke, kita coba buat multiple choice. Lalu pertanyaannya apa? Lalu jawabannya apa? Ya. Dan kita tentukan jawaban yang benar yang mana? Mungkin yang 3 ya. Dan nilainya berapa? Ya. Oh,
Maaf, jadi kalau di Google Classroom, di Google Form kita tentukan nilainya berapa. Kalau di sini kita tentukan waktunya. Ya, beda. Kalau Google Form kita tidak bisa mengatur waktu dari soal. Kalau di Quizzes kita tidak bisa mengatur siswa harus mengerjakan sampai komplit tanpa dibatasi waktu, agak sulit ya. Jadi beda konsepnya, di sini harus pakai waktu. Lalu kita save. Oke. Kita coba buka atau buat yang checkbox. Di sini jawaban benar untuk checkbox bisa lebih dari 1 ya. Save. Kita coba lagi fill in the blank. Lalu kita save. Kemudian poll itu sama kayak multiple choice ya, tidak ada jawaban yang benar, semuanya dianggap benar ya. Kemudian bisa juga open ended adalah essay, semua juga dianggap benar ya. Ini misalnya. Kemudian kita bisa tentukan grade-nya. Grade-nya apakah kelas 1, kelas 2, kelas 3, kindergarten ya, TK. Sampai kelas 12. Kelas 12 ini SMA ya, University Professional Development, karena ini biasanya untuk training. Lalu bahasanya bahasa apa? Bahasa Indonesia. Kita save. Seandainya Bapak Ibu ingin memberikan gambar ya, bisa dibuat gambar. Pertanyaan bisa juga kita impor dari Excel. Misalnya kita sebelumnya sudah pernah membuat bank soal, jadi kita bisa impor saja. Untuk standar ini adalah standarisasi ujian. Kebetulan di negara kita belum ada standarisasi ujian. Di sini ada standarisasi ujian menurut state-nya di US ya. Mungkin di California misalnya. Lalu grade-nya grade berapa? Grade 12. Lalu subjeknya apa? Matematik atau apa ya? Tergantung standar. Di Indonesia belum ada ya. Lalu finish. Sekarang kuis kita sudah selesai, tapi belum bisa kita berikan kepada mahasiswa. Kita harus memerintahkan mahasiswa untuk mengerjakannya. Nah, kita bisa klik assign homework. Lalu kuis ini harus dikerjakan, tenggat waktunya, deadline-nya kapan, misalnya tanggal 20, tengah malam itu jam 11.45 misalnya PM ya, tengah malam. Lalu sebelum kita klik tombol host game, kita assign-kan dulu ke kelas di Classroom. Save online class management. Lalu kita berikan judulnya kuis 1, lalu
tanggal 20 jam 11.45 PM. PM ya. Oke. Kemudian kita lihat apakah ada pembatasan. Di sini kita buat siswa hanya boleh mengerjakan 1 kali saja. Kalau ini kita buat sebagai bahan belajar, bukan untuk mengambil nilai, mungkin kita bisa buat 2 kali sehingga si mahasiswa tahu bahwa ada yang salah dari jawabannya dan kita bisa tampilkan jawaban yang benar di 2 tempat, show answers in game. Jadi pada saat pindah ke soal berikutnya, jawaban yang diberikan tadi bisa dinilai, bisa ditampilkan salah atau benar. Tapi di sini saya buat off. Kita bisa buat on. Show answers post game. Berarti jawaban benar salah itu ditampilkan di akhir. Ya terserah kita mau bagaimana metodenya. Kalau soalnya banyak dan ini digunakan untuk belajar bukan untuk mengambil nilai, sebaiknya pakai yang in game saja. Kalau soalnya banyak sebaiknya pakai post game. Tapi kalau soalnya sedikit sebaiknya tidak usah ditampilkan karena yang post game ya. Jadi yang in game saja. Kalau misalnya kita gunakan untuk mengambil nilai ya cukup 1 kali dan tidak perlu ditampilkan jawaban benar atau salahnya. Kemudian kita bisa mematikan timer ya. Di sini timernya mati tapi waktunya jalan terus ya. Students see a countdown timer for each question. Jadi timernya ini hanya tampil atau tidak, tapi waktunya jalan terus. Kemudian ada leaderboard untuk memacu motivasi mahasiswa. Nanti akan keluar peringkat. Kemudian shuffle questions. Di sini pertanyaan akan muncul secara acak. Kemudian shuffle answer options, berarti jawaban dari setiap pertanyaan juga akan diacak. Kemudian play music, show memes. Memes akan muncul di setelah satu soal. Jadi antara soal yang satu dengan soal yang lain akan muncul meme. Kalau kita aktifkan meme-nya, misalnya ada meme-nya tentang apa ya, nanti akan muncul yang lucu-lucu ya. Oke, kita tampilkan aja semuanya, timer, leaderboard juga. Kemudian ada power up. Power up ada bonus poin ya. Ini untuk motivasi mahasiswa. Kemudian ada redemption. Sini tidak ada redemptionnya ya. Oh, ini ada redemption. Di sini redemption artinya di akhir dari kuis akan diberikan pilihan kepada mahasiswa untuk mengulang jawaban-jawaban yang salah, untuk mengulangi soal yang dijawab dengan jawaban yang salah. Bisa dia pilih mau diulang 1 soal saja atau diulang 2 soal atau diulang 3 soal ya. Kita assign. Karena tadi sudah diintegrasikan dengan Google Classroom, maka Bapak Ibu akan melihat di sini muncul, di forum akan muncul juga di classwork-nya. Nah, di sini akan muncul kuisnya, tapi baru akan keluar nanti tanggal 20
tanggal 20 April. Kita bisa mengubah, kalau misalnya mau sekarang ya boleh, tidak usah kita munculkan tanggal 20, misalnya kita munculkan sekarang. Oke, maka sebentar lagi akan keluar. Untuk classwork yang belum keluar, belum melewati schedule-nya, maka tidak akan muncul di classroom, di forum. Tapi kalau sudah pada jadwalnya dia muncul, maka akan keluar. Ya, mungkin nanti Bapak Ibu akan silakan mencoba untuk mengerjakan. Di sini baru sedikit yang bisa mengerjakan Ibu Wiwi, Ibu Noni Novarista, Ibu Melisa Putri, Ibu Ayu Kurnia, dan Pak Rizky. Ya, masih sedikit yang bisa mengerjakan. Kenapa? Karena kalau kita lihat di classes, kita lihat guest save online class management, itu masih banyak yang belum menerima invite. Ya, yang sudah menerima invite baru yang tadi saya sebutkan. Sementara sebagian besar belum menerima invite. Oke. Ketika siswa sudah mengerjakan kuis, ya, kuis yang tadi kita berikan sudah dikerjakan oleh mahasiswa, kita bisa melihat nilainya akan masuk secara otomatis. Kita tidak perlu lagi melakukan penilaian secara manual. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita buka forum diskusi. Silakan bertanya di Google Classroom atau di YouTube Chat atau di WA Group. Oke, bagi Bapak Ibu yang kesulitan melihat streaming YouTube ini, nanti akan kita rekaman dari streaming ini akan bisa dilihat setelah live sessionnya berakhir. Nah, ada yang baru mendaftar di Quizizz, karena Bapak Ibu bertindak sebagai dosen, tentu memilihnya sebagai seorang guru, ya, bukan sebagai siswa. Nah, kalau ada masalah, kalau ada yang memilih masuk Quizizz sebagai siswa, kemarin ini ada salah seorang dosen kami yang masuk Quizizz sebagai siswa, maka tidak bisa menggabungkan kelas. Nah, maksudnya tidak bisa membuatkan kelas. Nah, bagaimana caranya supaya bisa, misalnya sudah terlanjur menjadi siswa di Quizizz, lalu ingin berubah jadi guru. Nah, itu untuk berubah tipe akun ada dua macam, dari guru menjadi siswa atau dari siswa menjadi guru. Untuk kasus yang pertama, dari guru menjadi siswa, misalnya mahasiswa mendaftar di Quizizz, salah pilih, terpilih oleh dia
sebagai guru. Maka caranya adalah di setting ada itu pilihannya. Ya, kita lihat coba setting di Quizzes. Bentar ya. Ya, sepertinya sudah nggak ada. Jadi ada dua cara. Menurut Quizzes, teacher itu dapat memilih di setting berubah menjadi student. Tapi saya di sini tidak temukan ya. Di sini tidak saya temukan. Seharusnya ada. Oke, nanti saya coba cari ya. Kemudian kalau dari student menjadi teacher itu nggak bisa. Nah, apapun kasusnya, kita bisa menghubungi secara email ke support@quizzes.com untuk mengubah tipe dari akun kita. Apakah dari student menjadi teacher maupun dari teacher menjadi student. Jadi silakan hubungi menggunakan email support@quizzes.com. Ada pertanyaan? Untuk Quizzes belum bisa gabung atau belum bisa invite ya. Ya, mungkin ada masalah yang pertama, yaitu yang tadi salah memilih akun. Kalau tidak menghubungi support itu juga bisa dengan cara langsung saja delete account. Nanti kalau sudah di delete accountnya, membuat lagi yang baru, lalu memposisikan tipe akun yang benar. Nah, karena sekarang saya posisinya sebagai guru dan Bapak Ibu sebagai siswanya, ketika bergabung ke Quizzes itu tidak akan terjadi masalah walaupun akunnya akun guru ya. Nah, di sini ada pertanyaan dari Ibu Mariam, bagaimana mengintegrasikan Google Classroom dengan Quizzes? Ya, saya ulang lagi. Caranya adalah tahap yang pertama, yaitu kelasnya kita integrasikan dulu ya, yaitu buka menu kelas di Quizzes, lalu update Google Classes, dan kita pilih kelas yang kita ajar di Google Classroom, lalu kita save ya. Dengan cara seperti ini otomatis Quizzes akan mengirim undangan ke kelas kita di Classroom, di Google Classroom, dan mahasiswa secara mandiri akan menerima undangan. Menerima undangan artinya dia melakukan mendaftar ke Quizzes, kemudian mengaccept invite di Quizzes. Dengan cara begitu ini sudah terintegrasi. Jadi memang membutuhkan keaktifan dari mahasiswa kita. Dan kita berikan keterangan, silakan Anda klik, kemudian Anda accept invite-nya. Kalau yang belum punya login di Quizzes, silakan buat dulu akunnya di sana gitu. Jadi kita minta mahasiswa untuk menerima invite tersebut. Itu tahapan yang pertama. Saya ulang, tahapan pertama adalah mengupdate Google Class di Quizzes. Tahapan yang kedua, pada saat kita membuat quiz, saya coba klik yang tadi ya. Pada saat kita membuat quiz, setelah kita membuat quiz dan kita ingin membuat quiz di Quizzes menjadi assignment di Classroom, caranya adalah assign homework. Lalu kita tentukan kapan tenggat waktunya ya. Bagian ini adalah
kapan mahasiswa harus menyelesaikan. Lalu kita assign to class, kita select kelasnya apa. Lalu kalau tidak dischedulekan, mau sekarang tampil bisa. Lalu kita klik assignmentnya, judulnya ya. Nanti akan otomatis muncul setelah kita klik tombol assign. Pastikan bahwa kelas di Quizzes sudah kita assign. Ya, lihat di sini ada nggak kelasnya. Nah, ini adalah hasil dari classwork. Udah ada belum ya? Oh, ini PM ya, maaf. Ini PM ini tengah malam nanti. Kita ubah aja schedule-nya sekarang ya. Oke, kurang dari 1 menit lagi akan muncul di forum kelas Bapak Ibu. Silakan dilihat. Nah, yang tahapan pertama kita tadi akan memunculkan ini ya di forum. Kemudian yang kedua nanti dia akan memunculkan ini. Memunculkan di tahapan kedua dia akan memunculkan kuisnya di tugas kelas. Jadi ada 2 tahap untuk mengintegrasikan Google Classroom dengan Quizzes. Ada 2 tahap. Tahap yang pertama kita update kelas Quizzes menggunakan kelas di Classroom, di Google Classroom. Tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua adalah membuat quiz dan mengklik tombol assign homework. Ya, di dalam assign homework nanti kita harus memilih kelas yang ingin kita berikan quiz. Demikian caranya. Ada pertanyaan, tampilan Google Classroom tidak seperti ini. Apakah ada perbedaan? Saya kurang paham ya maksud pertanyaannya. Kita lihat untuk tampilan Google Classroom itu sebenarnya ada beberapa yang bisa kita pilih. Misalnya yang pertama select theme, temanya ya. Tema ini bisa kita ubah-ubah. Misalnya kita mengajar mata kuliah apa, science misalnya, mengajar genetika ya, lalu kita pilih. Jadi bisa jadi tampilan akan berbeda itu sesuai dengan tema, tapi menu itu akan tetap sama 4 seperti ini. Ada stream, classwork, people, grades, atau kalau bahasa Indonesianya forum, tugas kelas, orang, nilai. Kemudian untuk forum tampilannya bersusun ke bawah gitu ya. Kemudian kalau tugas kelas juga sama seperti forum, tapi kita bisa lihat di sebelah kirinya ada topik-topik. Ada topik-topik di sebelah kirinya. Selain itu kita bisa lihat kalender. Ya. Kita bisa lihat kalender, kapan tugas ya. Seperti ini ada assignment nih, ada tugas baru ya. Apakah ada deadline di masa yang akan datang? Ini seperti ini. Ini tanggal 29 ada 1 tugas ya. Kerjakanlah latihan pivot table ya. Aplikasi komputer. Kita bisa juga lihat folder di Google Drive.
yang dimiliki oleh kelas ini. Ya, berupa tugas ataupun materi. Kalau orang itu anggota dari kelas maksudnya bisa berupa guru maupun muridnya. Kemudian nilai. Jadi hanya ini isi tampilan dari Classroom. Pertanyaan selanjutnya. Nah, di Google Classroom sudah ada menu assignment. Kenapa perlu integrasi dengan quizzes? Oke. Ini pertanyaan yang bagus. Yang pertama, ketika kita membuat quiz assignment, ya, apa yang tidak ada di sini tapi ada di quizzes? Yang pertama, pengaturan waktu. Ketika kita tidak mengatur waktu dari quiz kita, jadi bisa jadi ini berupa UTS atau apa, ada kemungkinan mahasiswa menggunakan Google, kemudian mahasiswa menggunakan atau berdiskusi atau apa, sehingga kita kesulitan untuk menghalangi mereka atau kecurangan gitu ya. Untuk mengurangi kecurangan menggunakan Google Form ini agak sulit. Ada beberapa add-on yang bisa kita gunakan seperti Timeify atau Google Form Limiter namanya. Itu aplikasi pihak ketiga yang dimaksudkan untuk membantu kuis menggunakan Google Form. Tapi tidak semua orang dengan mudah bisa menyeting itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang paling penting, untuk akun pribadi untuk akun Gmail pribadi tidak bisa mengimpor nilai. Jadi harusnya di bagian bawah itu ada import grades, tapi di sini tidak ada. Saya tahun lalu masih menggunakan Google Classroom dan ada import grade. Sekarang tidak ada. Karena memang import grade itu hanya dimaksudkan untuk akun enterprise seperti Google Suite for Education atau Google Enterprise. Nah, di quizzes keuntungannya yang pertama, kita bisa mengimpor nilai dari quizzes langsung ke Google Classroom, tidak perlu secara manual. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pengaturan waktu per soal. Jadi setiap soal bisa dikerjakan 20 detik, 30 detik atau 1 jam tergantung dari kesulitan soalnya. Kemudian yang ketiga, di quizzes bisa dilakukan quiz secara interaktif. Jadi seandainya nanti kita menggunakan quizzes di kelas, jadi ada pertemuan tatap muka, kita gunakan quizzes di kelas, kita bisa langsung interaktif melaksanakannya. Kemudian tampilannya juga, ya, tampilannya lebih menarik. Kita bisa selipkan soal berbentuk video ataupun foto. Oke, ada pertanyaan. Oh, yang tadi ya, kenapa berbeda? Tidak ada, hanya ada 3, tapi di saya ada 4, tidak ada grade. Nah, di kelas Guest Safe Online Class Management, saya bertindak sebagai guru, sehingga saya bisa mengakses tab yang keempat atau menu yang keempat, yaitu grades. Tapi Bapak Ibu yang bertindak sebagai siswa itu tidak bisa lihat nilai, hanya bisa lihat 3 tab, yaitu Stream, Classwork, People. Tapi nanti bisa lihat nilai sendiri. Jadi tugas-tugas yang kita kerjakan sendiri bisa lihat di Classwork. Jadi setiap tugas yang kita kerjakan akan keluar di situ nilainya berapa. Jadi Bapak Ibu yang mengajar menggunakan Google Classroom, kalau join ke kelas orang, itu ada 2 bentuk joinnya. Join sebagai guru kah atau join sebagai siswa. Tapi kalau sebagai kita yang mengajar, maka kita
Nah, maka kita ketika memulai kelas, kita yang membuat kelasnya. Atau di sini tadi saya tidak dari awal ya. Kita klik dulu Google Classroom Classes. Ya. Di sini ada tanda tambah. Kita create class. Kita create class. Lalu using classroom at a school with student. Di sini ada G Suite for Education. Nah, ini adalah aplikasi enterprise-nya. Di kampus membeli Google Suite ke Google ya. Nanti ada bayarannya berapa gitu ya. Lalu kita buat kelas baru ya. Nama kelasnya apa? Misalnya kita buat terlebih dahulu, maka kita akan otomatis bertindak sebagai guru dan muncul 4. Itu jawabannya ya, Ibu siapa tadi yang tanya? Ibu Imelda. Nah, ada pertanyaan, pada pemberian kuis di Google Classroom bagaimana caranya mencegah mahasiswa lihat buku atau melihat catatan? Nah, ini yang tidak bisa. Karena untuk memberikan batasan itu di Google Form itu tidak tersedia. Makanya kita manfaatkan quizzes dengan rentang waktu yang sangat singkat, 20 detik atau 30 detik untuk menjawab setiap soal. Dengan rentang waktu seperti itu, maka akan sangat kecil kemungkinan bagi siswa untuk mencontek atau untuk lihat Google atau apa ya. Walaupun masih ada kemungkinan. Oke, ada pertanyaan lagi. Nilai tugas yang diberikan melalui quizzes bisa dilihat guru dari aplikasi quizzes atau Google Classroom. Dari Google Classroom kita bisa melihat nilai yang otomatis diimpor dari quizzes. Itu yang pertama. Tapi di quizzes sendiri kita pun juga bisa melihat report yang jauh lebih lengkap. Ini contohnya, kita klik report, lalu coba kita lihat passive voice tadi. Kita akan melihat ada akurasi, skor ya. Kemudian kita bisa mendownload reportnya. Kita download reportnya. Oke. Ini adalah report yang tadi kita download. Ya. Ada yang tidak, ada beberapa orang yang tidak mengerjakan ya. Ada beberapa yang benar, ada berapa yang salah ya. Kemudian kita lihat kapan mengerjakan. Jadi ini lebih detail dan kita bisa melihat sebagian besar dari siswa menggunakan HP, tidak menggunakan laptop. Bahkan ada
yang install aplikasi. Contohnya seperti ini, ya. Saya lihat tidak ada satupun yang pakai laptop ini. Semua menggunakan HP. Ya. Kemudian kita bisa lihat di pertanyaan-pertanyaan tertentu siapa yang salah ya. Yang benar itu warna hijau, yang salah warna ungu. Kita bisa lihat Novita salahnya di mana ya. Jadi kita bisa melihat kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh siswa. Tidak semua siswa punya kemampuan yang sama kan? Tidak semua siswa memiliki kemampuan yang sama. Kita bisa memantau di mana bagian yang mereka sulit. Jadi tidak hanya melihat nilai saja, juga kita bisa melihat reportnya yang lebih detail. Oke, jadi sebagai guru kita bisa melihat di aplikasi Quizzes. Apabila kita menginstal Quizzes di HP kita, kita juga bisa mengakses report tadi. Oke. Selanjutnya saya akan menampilkan sedikit catatan. Oke. Di sini ada sebuah catatan mengenai manajemen kelas. Tujuan dari manajemen kelas itu adalah menjaga siswa agar teratur, terorganisir, agar produktif, fokus gitu ya. Kemudian selanjutnya ada beberapa paradigma. Kenapa kita menggunakan paradigma yang baru, yaitu ada beberapa faktor ya, tidak lagi menggunakan paradigma yang lama dalam manajemen kelas yang memberikan hukuman, memberikan perintah. Sementara paradigma baru itu adalah memberikan dorongan, encouragement, memberikan lingkungan yang baik, memberikan materi yang membantu gitu ya. Kemudian software yang kita gunakan dalam manajemen kelas adalah dalam bentuk online karena paradigma yang tadi ya. Kemudian di aplikasi itu kita bisa menggunakan mengatur kelas dan harus pakai internet dan melibatkan orang tua, siswa dan guru. Kemudian manfaatnya juga ya. Software yang kita gunakan dalam kasus ini adalah Google Classroom, walaupun sebenarnya ada yang lain, ada Edmodo, ada Schoology, Classflow, ada Moodle, ada Sakai, ada banyak yang lain ya. Yang Classflow, Schoology ini berbayar setahu saya,
Edmodo gratis, tapi konsepnya konsep sosial media, jadi riuh sekali. Kemudian Google Classroom konsepnya konsep kelas, orang luar tidak boleh ikut. Kemudian semua diatur oleh guru, walaupun siswa juga mempunyai kebebasan ya. Kalau Moodle ini gratis, Sakai juga kalau nggak salah gratis, tapi harus menyediakan server di kampus. Nah, terkait assessment ada dua macam, yaitu sumatif atau formatif. Sumatif itu diberikan di akhir pembelajaran, sementara formatif diberikan di tengah-tengah atau mungkin di awal. Kalau sumatif ini bentuknya seperti ulangan harian, bentuknya seperti kuis, seperti UTS maupun UAS. Sementara formatif bentuknya adalah tugas yang dikerjakan di kelas, yang kita manfaatkan untuk mengembangkan skill dan knowledge mahasiswa, bukan untuk mengambil nilai. Begitu juga kuis-kuis yang kita berikan dalam rangka melakukan tracking atau mengetahui sejauh mana kemampuan dari peserta ajar. Nah, kedua-duanya ini bisa kita laksanakan di Google Form maupun di Quizzes. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, apakah pertanyaan di Quizzes hanya bisa diberikan melalui Google Classroom? Tidak. Pertanyaan di Quizzes bisa diberikan secara live. Bisa diberikan secara live. Contoh ya, contohnya misalnya ada kuis. Lalu ini ada post test. Silakan Bapak Ibu kalau mau coba ya, kita play dengan live. Bapak Ibu buka aplikasi atau halamannya tanpa kita assign ya, tanpa kita assign, kita host game secara langsung, maka akan muncul seperti ini, join myquiz.com, masukkan kode 814460. Nanti kalau ada yang bergabung dengan kuis ini akan muncul di sini. Berapa orang gitu ya akan muncul. Ya. Pertanyaan live, quiz live ini seperti halnya Kahoot. Ya, ada aplikasi lain namanya kahoot.com, itu bisa seperti ini. Cuman kalau untuk Kahoot saya belum coba untuk integrasi ke Google Classroom. Ya. Nah, di sini baru satu orang yang bergabung, Ibu Melisa Putri. Ini kalau kita start akan muncul sesi quiz interaktif ya, yang bisa dikerjakan langsung di tempatnya peserta dan secara interaktif akan muncul leaderboard atau peringkatnya di layar saya. Dan ini sangat menarik kalau untuk dilaksanakan quiz formatif di kelas. Bahkan kalau kita bisa memanfaatkan ini, kita tidak perlu lagi menggunakan PowerPoint. Setiap pertemuan kita cukup gunakan quiz ini saja untuk mengajar, ya. Walaupun nggak juga gitu ya. Oke. Silakan Bapak Ibu mengerjakan kuisnya sambil mendengarkan
materi selanjutnya dari Pak Edi. Jadi Pak Edi, oh gitu, oke. Nanti Pak Edi di Jadi ini menarik sekali ya. Mereka akan termotivasi mahasiswanya. Sudah. Oke, jadi materi kita sampai di sini. Bagi yang masih mengerjakan kuis, silakan dikerjakan. Pak Edi akan memberikan sedikit pengantar ya. Pada saya jalan kali. Bisa, sambil jalan bisa. Ya, baik Bapak Ibu, bagaimana bisa dipahami ya, insya Allah apa yang disampaikan oleh Pak Riza, saya pikir bisa dengan mudah kita cerna bagaimana bikin kuisis, kemudian bagaimana mengintegrasikan dengan classroom tadi ya. Baik, sebagai pengantar, karena jadwal kita itu dari jam 10 sampai jam 12, sekarang di waktu Indonesia Barat sudah hampir jam 12, kurang beberapa menit lagi. Saya pikir untuk screencast Omatic ini tidak bisa kita lanjutkan, tetapi karena saya sudah janji dari guest, kita akan posting di GCR ataupun di WA group ini bagaimana tutorial tentang pembuatan PowerPoint menjadi video yang akan kita gunakan dengan screencast Omatic ini. Jadi untuk sementara jam 12 ini kita tutup dulu. Silahkan dengan santai nanti Ibu dan Bapak bisa mengikuti tutorial dari video yang akan saya upload di YouTube. Saya kasih linknya nanti. Silahkan dipelajari, didengarkan. Kemudian secara berdiskusi di lewat grup WA grup bisa, GCR bisa. Yang penting nanti hasilnya, outputnya adalah bagaimana PowerPoint Ibu dan Bapak itu bisa kita pakai untuk proses pembelajaran secara online yang kita sebut dengan asinkron. Kalau seperti yang Pak Riza sampaikan hari ini itu termasuk sinkron ya Pak? Sinkronos ya? Kombinasi Pak. Kombinasi ya. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Ya, mudah-mudahan satu lagi yang perlu kita ingat, Bapak dan Ibu yang aktif baik mengerjakan tugas, kemudian ada rekodnya di sistem ini, kami dari GES itu akan mengapresiasi dengan bentuk sertifikat keikutsertaannya ya, sertifikat. Nanti dari saya juga ada tugas bagaimana PowerPoint Bapak dan Ibu yang disiapkan, saya minta siapkan 10 slide saja yang akan kita ubah menjadi video. Nah, nanti akan ada tugas juga bagi yang mengikuti semua tugas kemudian aktif di forum ini, kami akan dari GES akan memberikan sertifikat. Ya, terima kasih ya, sampai jumpa dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikianlah Bapak Ibu live session kita kali ini. Ini waktu masih
masih kita berikan kepada Bapak Ibu yang ingin mengerjakan kuisnya. 5 orang ya. Nah, kalau interaktif seperti ini kita bisa menentukan waktu. Ada yang belum selesai sampai seluruh pertanyaannya, itu bisa ditunggu ya Bapak Ibu. Nah, demikianlah live session kita kali ini. Kalau masih ada pertanyaan, bisa kita diskusikan di Google Classroom maupun di WA Group. Saya tutup pertemuan kita kali ini sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.